Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo adik-adik kita bangkit, kita angkat pujian. Mars Sekolah Minggu. Baik adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu Bapa atas kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam tadi dan telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Layak Tuhan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami akan memulainya Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kembali, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Semangat, ayo adik-adik. Lempar berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri harapan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Hukum Taurat kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang kelima, yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa untuk dapat melakukan hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, pujakan juru selamat, berkatilah. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, epistel kita pada minggu ini diambil dari Amsal 15 ayat 13. Semuanya buka Alkitab.
Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian epistel kita pada minggu ini. Doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta kita hari ini adik-adik. Yang pertama, siapa yang ulang tahun dari hari Senin kemarin sampai hari ini? Ayo tunjuk tangan yuk. Amang Pendeta, Parhalado, guru sekolah minggu, dan semua teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang kedua, siapa yang udah isi celengannya? Ayo coba dikucek-kucek dulu. Udah banyak belum isinya? Ya, mari kita berlomba-lomba mengisi celengan kita ya, untuk memberikan kepada teman-teman kita yang kurang beruntung. Yang belum dapat ada nggak sih yang belum dapat celengan? Coba tunjuk tangan. Boleh diminta ke guru kelas masing-masing ya. Mari kita berlomba-lomba untuk berbagi. Yang ketiga, persembahan kita diberikan kepada Sintua Week masing-masing atau ditransfer ke rekening Huria kita. Bilangin itu papa mama ya. Mama, persembahan saya udah dikirim belum? Gitu ya. Adik-adik dari Prateka sampai kelas besar ya. Terus kalau kita ibadah, jangan tidur-tiduran ya. Kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk adik kita yang lagi sakit, Amang Pendeta yang kurang sehat, Kak Ria, guru sekolah minggu, Kak Santi, guru sekolah minggu. Begitu juga dengan orang tua dan adik-adik yang tidak kami tahu dimanapun, di rumah sakit atau di rumah. Semoga cepat sehat ya adik-adik. Kita sama-sama berdoa supaya kita bisa beribadah di gereja kita ya. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik. Oke kakak. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa, Tuhan telah menyertai kami di sepanjang hidup kami dan Tuhan juga telah bangunkan kami pagi ini Tuhan. Kami telah mendengar, kami telah beribadah Tuhan. Kami juga mau mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat yang daripadamu Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik yang dalam keadaan sakit, amang pendeta juga, guru sekolah minggu juga, orang tua kami. Biarlah tumpangkan tangan-Mu yang ajaib Tuhan, supaya mereka bisa sehat kembali seperti biasa. Tuhan, apapun yang kami inginkan, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Kabulkan permohonan kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Amin. Ya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Sama-sama kita baca ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jangan lupa nanti di-share di grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan sehingga boleh kami mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan urapi kami Tuhan Yesus agar dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman kita minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Sudah dapat semuanya? Ya, kalau sudah dapat kakak membacanya ya. Adik-adik mengikuti dari rumah. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap
pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggillah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuk perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatlah anaknya lalu keluar. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman. Adik-adik, kalau kita lihat dari ayat pertama, di sini ada seorang perempuan yang hidup dengan suaminya sudah bertahun-tahun, tetapi dia belum memiliki keturunan. Dan dia mendengar kabar ada seorang nabi datang. Siapa nabinya tadi di dalam firman ini? Benar, Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa, dia dengar Nabi Elisa mau datang. Perempuan itu bilang sama suaminya, "Yuk kita bangun sebuah kamar agar si Elisa dapat tidur di dalam kamar tersebut." Setelah itu, si perempuan tersebut meminta kepada Elisa, "Aku sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak." Nah, katanya si Elisa, "Dalam setahun ini kamu akan mengandung seorang anak laki-laki." Nah, karena iman si perempuan itu kepada Tuhan melalui Nabi Elisa terjadi, dia mengandung dalam setahun, dia dapat anak laki-laki. Sudah besarlah anak laki-laki ini kan. Anak laki-laki ini pergi ke ladang bersama ayahnya. Nah, di situ ada penyabit-penyabit. Anaknya kepalanya terkena batu dan kesakitan. Nah, dia bilang, "Aduh," katanya, "sakit kepalaku." Nah, bapaknya bilang, "Ayo, coba lihat sini." Ternyata anaknya sudah meninggal. Kata bapaknya, "Bawa dia ke rumah biar ibunya." Si perempuan tadi melihat anaknya itu sudah lemas, bawa keledai, disuruhlah dia bawa keledai, pelan-pelan dibawa keledai. Katanya, "Ini jauh," katanya. "Gak apa-apa, aku bisa bawa." Dia mau pergi ke Nabi Elisa yang dia minta anak tadi. Dia tahu bahwa seorang nabi itu diutus Tuhan, bahwa Nabi Elisa itu orang yang kudus dan Tuhan dapat mendengarkan suaranya. Dia pergilah ke Elisa tersebut. Nah, ke Elisa di mana? Tadi di gunung dia, di sebuah gunung. Dan Elisa melihat, "Wah, itu perempuan yang dulu," katanya gitu. "Oh, ada apa? Apa yang bisa aku perbuat bagimu?" katanya gitu kan. "Apakah sehat kau? Sehat suamimu? Sehat anakmu?" Nah, ternyata dia kesini membawa anaknya. Elisa memberikan tongkat kepada Gehazi. "Nah, bawa dulu ke sana ke sini," katanya gitu kan. Jangan kamu di ayat sini dibilang, jangan di ayat 29, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatmu di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu seseorang, jangan beri salam kepadanya." Dan si Gehazi ini mengikuti perintah si Elisa. Nah, sudah dia muter-muter kan, ternyata dia datang muter-muterin. Anaknya itu datang lagi dia ke Elisa. "Anak itu tidak bisa hidup," dia bilang gitu. Tetapi tidak ada suaranya di ayat 31. Sudah menaruh tongkat, tidak ada suaranya juga. Nah, si Elisa langsung berduaan dengan anak itu. Berduaan, masuk ke dalam sebuah ruangan. Nah, dengan kuasa Tuhan, Elisa meminta kepada Tuhan supaya anak tersebut bisa bangkit. Nah, di Elisa itu langsung kan melakukan apa yang dia lakukan. Dengan pertolongan Tuhan, anak itu bisa bangkit kembali. Nah, setelah bangkit anak itu, mamanya senang sekali. Mamanya senang, terus tersungkurlah mamanya. Mamanya tersungkur, berterima kasih sama menyembah Tuhan langsung kan. Bersungkur dia, langsung pergi keluar. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini dikatakan seperti Nabi Elisa, kita juga bisa seperti nabi-nabi. Siapa nabi-nabi yang biasa? Kita ketahui ada Nabi Yohanes, ada si Elisa yang seorang yang kudus. Kalau kita meminta kepada Tuhan dengan iman,
segala sesuatunya itu pasti terjadi. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan lihatlah perjuangan seorang ayah kita, kebaikan ayah kita. Dia bekerja untuk bisa kita makan, untuk bisa kita sekolah. Dan seorang ibu melakukan segala sesuatunya. Semua yang bisa dilakukan dia. Jadi adik-adik, ingatlah kebaikan orang tua kita. Bantulah mereka di rumah dan doakan mereka agar mereka sehat-sehat, mereka panjang umur. Dan percayalah sama Tuhan, apapun yang kalian pinta di dalam kehidupan kalian, apapun yang kalian doakan pasti akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, untuk firman pada saat ini kami telah mendengarkannya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengurapi adik-adik kami di rumah agar dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, dapat membantu orang tua, dapat mendoakan orang tuanya Bapa, dan dapat meyakini bahwa Engkau adalah sumber hidup, sumber kekuatan, keyakinan mereka penuh kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bersama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.